turunlah itu 1000 perintah. Kau ada di bawah apa enggak? Enggak ada, pantas kau melawan. 1000 larangan, kau ada di bawah apa enggak? Enggak ada, pantas. 1000 janji pahala, kau ada di bawah apa enggak? Enggak ada, pantas enggak minat. 1000 janji dosa, kau ada di bawah enggak? Pantas enggak takut. 1000 kisah, kau ada di bawah enggak? Enggak ada, pantas enggak paham. 1000 perbandingan, kau ada di bawah enggak? Enggak ada, pantas enggak cerdas. 500 halal haram, kau ada di bawah apa enggak? Karena kan turun ini. Nggak ada, pantas nggak ngerti. 100 doa dan tasbih, bagaimana? Pantas nggak luluh hatimu. 60 nasih dan mansuh, bagaimana? Kau ada di bawah apa enggak? Pantas kau sesat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang yang tidak dihitung beriman oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu orangnya? Ya. Az-Zumar 45. Ya. Jadi yang punya HP jangan Facebooknya aja yang ada di situ. Tengok itu Quran itu betul nggak yang saya cakap, kan gitu. Ada orang yang tidak dihitung beriman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa itu orangnya? Ya. Az-Zumar 45. Ya. Kalau hanya Allah yang disebut, kalau hanya Allah yang disebut, saya lebih suka kajinya gini loh, ya. Dia ada masail, ada fadail, ya gitu. Saya nanam cabai 1 hektar, kali buahnya setengah kilo. Dalam 1 hektar 5000 batang, kali setengah kilo. Berapa itu hasilnya? Nah, saya tak mau cerita hasil, saya mau cerita perawatan, cerita hama. Berapa yang mati, apa yang mesti disedia. Nah, ini di sini. Ini ya, ini masailnya. Ya. Ya. Dah. Kalau hanya Allah yang disebut, kesal hati orang yang tidak beriman kepada Allah. Betul? Betul ya? Nah, berarti ini orang yang tidak dianggap beriman oleh, yang tidak dihitung beriman oleh Allah. Artinya apa? Ketika diajak cerita agama, nggak nyambung. Nggak nyambung. Diajak cerita agama, nggak mau. Pertanyaannya, apa ada di antara umat Islam yang seperti itu? Ada. Kita tidak nunjuk orang. Apa aku seperti itu masalahnya. Jangan orang. Apakah aku seperti itu? Kalau seperti itu, berarti akulah orangnya. Masalah orang lain bukan urusan kita. Ya. Ini kan untuk mengingatkan Cuman ingat, jangan pakai ayat ini langsung menguji orang. Wah, mau ke ladang, kita ajak cerita agama, nyambung nggak wak itu? Mau nggak wak itu? Mana mau dia? Terus kita bilang, wak nggak beriman gitu. Ya. Ini satu. Yang kedua, ya, ada orang yang nyambung cerita agama, ya, tapi di sisi Allah dianggap tidak beriman. Ya. Al-Hujurat ayat 14. Maka hati-hati nih. Yang cerita agama ini pun hati-hati. Bukan berarti kalau udah nyambung udah termasuk dia. Surah apa tadi?
Al-Hujurat ayat 14. Dah. Orang-orang Arab Badui berkata, kami beriman. Nyambung nggak? Nyambung lah. Karena ada pengakuan kami beriman. Ya betul di ayat itu. Muhammad, kata Allah, katakan pada mereka, kalian belum beriman. Kalau yang tadi memang nggak nyambung, yang sekarang nyambung. Ya. Katakan pada mereka, kalian belum beriman. Udah. Terus kalau katakan pada mereka kalian belum beriman, terus apa lagi kan gitu? Katakan pada mereka, kami telah tunduk. Satu cerita, tapi beda keadaan. Ceritanya satu, tapi beda keadaan. Katakan pada mereka, kalian belum beriman. Katakan pada mereka, kami sudah tunduk. Artinya apa? Islam menuntun kita ini satu keadaan. Baru dia bersatu. Islam menuntut kita mesti satu keadaan. Nah, artinya ketika dia satu cakap, satu bahasa, ya, satu pengakuan, akan dipisahkan oleh keadaan. Surah apa? Al-Hujurat ayat 4. Nah, sebabnya apa? Masuk di ujung. Sebabnya, kenapa tidak satu keadaan? Sebabnya apa? Ujung ayatnya itu, karena iman belum masuk ke dalam hati. Nah, jadi iman ini dia kalau dimasukkan ke sini bawaannya apa? Tunduk. Ya. Nah, kalau dibawa kemari apa? Kombun. Itu dia. Kalau ada di hati, tunduk. Kalau ada di otak, kombun. Kalau tak ada di otak, nggak ada di hati, nggak nyambung. Surah apa? Az-Zumar 45, Al-Hujurat ayat. Jangan tanya orang, tanya diri. Ya. Maka beginilah umat Islam ini dibagi 3 sekarang. Ada umat Islam anti agama. Kenapa? Karena memang tak suka ada cerita agama. Ya. Ada umat Islam menyukai agama tetapi anti amalan. Nah inilah ini. Sudah dipisah di situ. Ternyata yang diakui yang mana? Yang diakui yang mana? Yang tunduk. Nah, yang pertama disebut ingkar. Yang mana itu yang ingkar? Yang tak nyambung tadi. Ya. Yang kedua disebut tinggi. Ya. Jadi ada orang ingkar Islam dia tapi ingkar. Ada dia Islam tapi tinggi. Nah, maka Qasas 83, ya, surat Qasas 83 mengatakan
tilka darul akhirah naj'aluha lillazina la yuriduna ulwan. Demikianlah negeri akhirat. Negeri akhirat naj'aluha, kami jadikan, lillazina, untuk, ya, allazina, orang-orang, orang yang mana, la yuriduna ulwan, yang tidak pengen tinggi, yang enggak pengen tinggi. Itulah itu. Jadi sorga itu diciptakan untuk orang yang enggak pengen tinggi. Jadi bukan sorga itu diciptakan untuk orang yang rajin iktikaf, ya. Maka jangan terjebak. Kita udah iktikaf ini merasa paten kan gitu. Untuk orang yang enggak pengen tinggi, betul ya, proses 83, ya. Dah. Maka dalam, ya, hadis kursi dan banyak lagi keterangan yang lain diartikan sombong. Kalau kita tengok teks ayatnya, yang nggak pengen tinggi. Saya pergi ke rumah Tok Dolah, harapan di hati saya Tok Dolah menghormati saya. Kira-kira saya pengen tinggi apa enggak? Hah? Pengen tinggi. Inilah penyakit. Allah menciptakan surga untuk orang yang enggak pengen tinggi. Makanya segala bentuk ketinggian, baik pada makomnya. Nah, kalau bahu ini tinggi kan? Tinggi. Sebenarnya kepala sama bahu mana tinggi? Kepala. Nah, makomnya mana? Bahu. Makanya pangkat taruh sini. Kalau pangkat taruh kepala, sedeng orang. Ya, taruh sini. Nabi tak sebut yang di makomnya, karena udah maklum. Tapi Nabi sebut yang di bawah. Makanya dalam hadis dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ma asfala minal ka'baini fil izari fa finnar, sesuatu yang melewati batas mata kaki, fil izari, izar itu sarung, ya. Jadi kalau melewati batas mata kakinya dalam neraka. Itu hadis dia bukan mutlak tapi berkait. Banyak hadis tentang itu. Maka kalau ingin mengeluarkan satu hukum, jangan dari satu hadis, tapi dari banyak hadis. Maka dari situ nanti baru kita ketahui, ternyata agama melarang kita sombong walaupun letaknya di ujung kan. Allah melarang kita sombong walaupun letaknya di ujung kaki. Orang kaya pom bensinnya 4, sombong dia, ya. Orang miskin lebaran beli sendal baru murahan, sombong juga. Hah? Apa bedanya? Ya. Kenapa? Ya. Karena kalau tak nyambung tidak dihitung. Kalau nyambung tapi tinggi tidak dimasukkan. Ini. Dah. Jadi surga diciptakan untuk orang yang tak pengen tinggi. Tok Dolah bikin rumah, Udin ngakui untuknya, Leman pun ngaku untuknya. Kata Leman, itu rumah untukku. Kata Udin, itu rumah untukku. Saya tanya kepada mereka berdua, Atuk Dolah itu atuk apa bukan? Bukan. Bagaimana logikanya? Gimana itu? Tok Dolah bangun rumah,
Kata Udin untukku, kata Leman untukku. Saya tanya, atuk itu atuk apa bukan? Bukan. Berarti butuh pertanyaan yang serius. Nanyanya jangan ke mereka berdua, nanti berkelahi. Saya tanya sama Tok Dolah, Tok, atuk bangun rumah untuk siapa? Karena dia pemilik. Kata dia untuk Adul, cucuku. Maka batallah dua pengakuan. Islam sekarang berapa kelompok? Ngaku surga semua kan? Nah, ini sama kayak Udin sama Leman tadi. Akhirnya kita tanya kepada si pemilik surga, yaitu zat wajiban wujud, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata Allah memberikan keterangan, tilkad darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna ulwan. Demikianlah negeri akhirat kami jadikan untuk orang yang enggak pengen tinggi. Nah, dah. Jadi agama ini ada yang ahli otak, ada yang ahli hati. Yang ahli hati bawaannya dia ketunduk. Beda dengan yang ahli otak. Maka ini tak bisa disatukan ini. Tak bisa disatukan ini. Ya. Nggak bisa disatukan. Otak sama yang ahli hati ini nggak bisa disatukan. Makanya disatukan oleh zikir. Sehingga ulama dulu memberikan isyarat, ketika engkau berzikir, kau angkat dari hatimu ke otakmu. Artinya otak sama hati ini nyatu. Datang awak tadi gini tok. Jadi tak sama dia. Al-Quran bawa ke otak kombur, bawa ke hati tunduk. Makanya orang disebut apa namanya, kalau 17 Ramadan acara apa itu? Nuzul. Nah, apa itu maksudnya nuzul Quran itu apa? Turun Quran. Kalau begitu memahaminya ya nggak ngerti kita. Nuzul Quran maksudnya apa itu? Coba baca ayatnya. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan diturunkan Quran. Gunanya itu apa? Gunanya langsung itu ujung ayat itu gunanya. Hudan itu gunanya. Jadi supaya tahu kita jangan turun nyetok, gunanya hudan betul untuk siapa? Manusia. Nah, kita ini manusia apa bukan? Belum tentu. Pernah nggak dibilang binatang sama ayahnya? Pernah nggak dibilang binatang? Pernah. Pernah nggak dibilang setan? Nah, kita ini status kita binatang apa setan? Kalau binatang sama setan ya nggak dapat Quran ini sebagai petunjuk. Maka lihat ciri. Aku memang bentukku manusia, cuman sifatku apa? Karena martabat kita di hadapan Allah ini ada 5. Hamba, iman, insan, setan, binatang. Islam juga ini dia. Ya. Haji juga dia. Umroh juga dia. Alim juga dia. Cuman siapa kita ini? Nah, hudan linnas, petunjuk untuk manusia. Terus apa? Wa bayyinatin minal huda furqan. Nih. In tattaqullah yaj'al lakum furqana. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, kami jadikan kalian itu furqan. Instingnya bisa membedakan mana benar mana salah, tergantung takwa. Kalau dia takwa, instingnya bisa membedakan mana benar mana salah. Makanya jangan heran andung-andung di kampung tak pandai baca Quran, tapi dia mendapatkan nuzul Quran. Kata nuzul itu kan turun. Iya, turun.
Ini nuzul Quran, ya. Kandungan Quran apa? 1000 perintah, 1000 larangan, 1000 janji pahala, 1000 janji dosa, 1000 kisah, 1000 perbandingan, 500 halal haram, 100 doa dan tasbih, 60 nasikh dan mansukh. Itulah turun. Turunlah itu. 1000 perintah. Kau ada di bawah apa enggak? Enggak ada, pantas kau melawan. 1000 larangan. Kau ada di bawah apa enggak? Enggak ada, pantas. 1000 janji pahala. Kau ada di bawah apa enggak? Enggak ada, pantas enggak minat. 1000 janji dosa. Kau ada di bawah enggak? Pantas enggak takut. 1000 kisah. Kau ada di bawah enggak? Enggak ada, pantas enggak paham. 1000 perbandingan. Kau ada di bawah enggak? Enggak ada, pantas enggak cerdas. 500 halal haram. Kau ada di bawah apa enggak? Karena kan turun ini. Nggak ada, pantas nggak ngerti. 100 doa dan tasbih, bagaimana? Pantas nggak luluh hatimu. 60 nasikh dan mansukh, bagaimana? Kau ada di bawah apa enggak? Pantas kau sesat. Ya. Ini ngaji malam ini agak-agak mikir sedikit ya. Lebih baik gitulah. Kenapa? Pikir itu perlu. Yunus ayat 100 mengatakan Allah menimpakan azabnya bagi orang yang tidak menggunakan otak. Jelas itu. Dah. Andong di kampung ni tadi tak pandai dia baca Quran. Cuman dia berada di bawah. Allah uji masyarakat Indonesia berapa tahun yang lalu. Allah uji. Cucunya doktor tafsir di Jakarta, cucu Andong tu, doktor tafsir di Jakarta. Cucunya. Andong tu di kampung enggak pandai baca Quran. Allah uji dengan surat Maidah 51. Apa itu? Hafal kali kan? Allah uji. Ada seorang tokoh mengatakan jangan mau ditoko-tokoi oleh Al-Maidah 51. Cucunya yang doktor tafsir tadi membela orang itu. Andong tadi yang tak pandai baca Quran, apa kata dia? Kayaknya aku yang bodoh ini pun paham loh. Dia bela Quran. Kenapa? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang sudah beriman, in tattaqullah, kata Allah, jika kalian bertakwa kepada Allah, jika kalian bertakwa, yaj'al lakum furqana, kami jadikan kalian furqan. Instingmu bisa membedakan mana benar mana salah jika kalian bertakwa. Ini nggak bisa dipaksa, ini sebuah pemberian. Makanya begitu banyak hadis dalil menerangkan nggak mempan itu. Kenapa? Karena belum diberi. Andong ini tadi sudah diberi, cuman dia nggak diberi dalil, tapi diberi pemahaman. Cucunya diberi dalil, tapi tak diberi pemahaman. Jadi inilah dia bedanya antara main otak dengan main hati. Akhirnya bagaimana di zaman Nabi yang main otak, ya, ujung-ujungnya nanti munafik. Sa'labah nggak mau memberikan zakatnya gara-gara apa? Hati apa otak? Main otak. Apa sanggup makannya kambing begitu banyak? Berapa lembah kambingnya semua itu? Mana sanggup dia makannya? Naiklah encok pegalin darah tinggi itu. Tapi karena secara otak, ya, nah, dia merasa sayang. Maka kita ada orang yang main otak, ada yang main hati, dan nggak ketemu di sini. Makanya tidak sedikit kita dengar komen-komen orang yang kalangan intelektual, yang ahli otak, Islam ini kan nggak gitu-gitu kali sih, nggak harus ribet. Islam ini kan yang nggak mesti gitu kali. Kata Abu, kenapa? Karena dia mainnya kemari.
Nah, dia melihat aneh, orang lain itu yang taat itu aneh dia. Kok mesti gitu kali? Yang hati melihat begitu juga. Jadi nggak sinkron. Saya berikan contoh begini, ya. Saya punya tunangan orang tebing, jauh apa itu? Saya rindu, saya ajak si Udin, ayo kawani aku, nyumpain tunangan karena rindu. Saya pergi, Udin pergi, sama-sama kami pergi. Bisa jadi dia yang bawa kereta, bisa jadi saya. Kalau dia yang bawa kereta, siapa yang di depan? Dia. Kalau saya bawa kereta, siapa di depan? Saya. Berangkatlah kami berdua. Saya pergi karena hati, dia pergi karena otak. Sampai di amplas bocor ban. Apa kata Udin? Bang, ini isyarat kayaknya nggak bagus perjalanan kita ini. Saya bilang tidak. Inilah perjuangan hati. Yang hati berkata perjuangan. Dia bilang isyarat tak baik. Kenapa? Karena fi qulubihim maradun, dalam hatinya ada penyakit. Kalau memang sudah menolak, rintangan itu dijadikan alasan kedua. Nah, saya bilang tidak, ayo aja berangkat. Sampai amplas pecah ban. Hatinya tadi yang nggak pergi karena payah kera pergi, waktu bocor ban bilang apa? Bang, ini isyarat tak baik. Waktu pecah ban apa? Kan aku bilang makin kuat. Saya bilang tidak. Setiap sesuatu itu harus ada perjuangan, saya bilang. Nah, lanjut. Nah, sampai Pakam hujan lebat. Bang, pulang aja lah kita. Artinya apa? Tak sukanya awal tadi narik terus itu. Narik. Rintangan itu dijadikan alasan, narik terus. Udahlah bang, pulang aja lah kita, pulang aja kita. Tenang dia, kita tetap berangkat. Maka di sini beda antara hati sama otak. Lalu apa kata dia? Dia ngecek otak saya. Ternyata tak ada. Abang ini memang nggak ada otak ini. Kata dia, abang ini memang nggak ada otaknya. Final itu, karena dia main otak. Apa saya bilang? Kau memang nggak punya hati. Kau nggak punya hati, jadi nggak ketemu. Dan otak ini punya kelompok, hati ini punya kelompok. Untuk disatukan ini susah. Makanya kata Allah, Muhammad, katakan pada mereka, kalian belum beriman. Katakan kami sudah tunduk. Kenapa? Karena iman belum masuk ke dalam hati. Surah apa? Lupa tadi ya. Pokoknya adalah dalam Quran itu. Surah Al-Hujurat ayat 14. Nah ini. Apa ini maksudnya? Ya. Ada orang yang gagal dalam perjalanan. Dulu dia tak menerima Tuhan, sekarang menerima. Berarti apa bedanya dia dengan kafir? Oh ya beda lah. Dulu tak menerima Tuhan, sekarang menerima. Terus apakah sudah selamat? Ternyata dibagi lagi. Ada orang yang menerima tapi tidak tunduk. Yang dibenarkan mana? Yang tunduk. Nah, untuk tunduk inilah gampang apa susah? Susah. Nah, rahasianya apa? Ya, artinya Pak, Quran itu punya solusi yang konkret, yang jelas. Nak main-main. Ya. Rahasianya apa? Al-Hujurat ayat 7. Nah, di situ dia letak rahasianya. Ya.
Jangan dikatakan orang, ini ceramahnya nggak ada dalil. Ini dalil-dalil semua ini. Rahasianya apa? Al-Hujurat ayat 7. Tadi ayat berapa? 14. Ini ayat 7. Oke. Wa'lamu, ketahuilah oleh kalian. Wa'lamu, ya. Wa'lamu, bukan ya. Wa'lamu, ya, bukan yang wa'lamu pula. Wa'lamu, kalian ini. Saya nggak ngambil isyarinya di sini ya, karena kalau ngambil isyarinya nanti terlalu panjang. Karena tafsir ini dia ada ibari, ada isyari. Ibari dibagi, isyari dibagi lagi. Kemudian Al-Quran ini dia ada 5 ini dia. Ada terjemah, ada makna, ada tafsir, ada mafhum, ada hikmah. Allah bilang ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serukan orang ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Kemari dia. Saya berikan contoh ringan begini saja. Ya. Terjemahnya mengatakan, berarti kita ambil awal. Terjemahnya mengatakan, ya, di dalam masjid, ya, banyak tai binatang. Itu terjemahnya. Naik ke makna. Apa itu? Masjid kotor. Dalam masjid banyak tai binatang. Maknanya apa? Masjid kotor. Dah. Perlu tafsir. Dijelaskan di tafsir. Ini tai cicak atau tai kerbau? Tafsir yang menjelaskan. Tai cicak atau tai kerbau? Guna tafsir itu untuk apa? Untuk menentukan mana yang pantas. Kalau tai cicak, tisu boleh. Kalau tai kerbau, bertekaklah di tafsir. Ini, qila kata qil di sini, ini tai cicak. Qila kata qil yang lain lagi, ini tai kerbau. Ada di antara ini tadi yang naik ke mafhum. Allah, bertekaklah kalian. Mau tai cicak, tai kerbau, langsung diambilnya air, dibersihkannya. Ada yang orang pada tafsir aja. Dia sibuk di tafsir, tidak di mafhum. Tafsir aja dia, mafhum enggak? Maka macam mana bertekak di situ? Yang sampai mafhum enggak? Langsung disiramkannya bersih. Karena enggak ada gunanya tafsir kalau enggak ada mafhum. Cuman waktu dia bersihkan masjid, dia merepet sama Wak Leman. Ini dasar ini kerbau Wak Leman ini. Macam mana ni Wak ini tadi? Ngikat kerbau enggak diikat, akhirnya masuk ke masjid. Masjid bersih, Wak Leman dimaki. Macam mana? Masjid bersih, Wak Leman dimakinya. Ini dia sampai mafhum. Naik dia di tingkat hikmah. Lain lagi ceritanya. Memang demikianlah Allah takdirkan kerbau Wak Leman tadi berak di dalam masjid ini, supaya Allah menjadikan aku bisa beramal karenanya. Marah enggak Wak Leman? Enggak. Kamu enggak disuruhnya, Wak, nanti suruh lagi kerbaumu berak, enggak disuruhnya. Ya. Tapi di situ dia ikhlas dan ridho, udah dapat mafhum. Allah bilang, serukan orang ke jalan Tuhanmu dengan. Di sini letak keikhlasan. Makanya dalam surat Hijr itu disebutkan setan enggak bisa ganggu orang yang ikhlas. Oke. Kita masuk tadi Al-Hujurat ayat berapa? 7. Ayat 7. Ketahuilah oleh kalian bahwa di kalangan kalian ada nabi. Artinya apa? Isyarat ayat ini kita disuruh ngeh. Ada nabi itu ngeh. Dah. Sekarang ada siapa? Mana ada nabi? Yang ada ulama. Kalau kalian mengikuti Rasul, kalau kita ngikut Nabi, apa kata Allah di situ? Kalian susah, betul nggak? Kalau kita ngikut Nabi susah nggak? Yang betul, coba pikir aja dulu.
Kalau kalian ikut Nabi, apa di situ artinya? Kalau Nabi ikut kalian, salah kan? Itulah. Kalau Nabi ikut kita, ikut kalian, kalian susah. Betul nggak? Cak pikir aja dulu. Kalau Nabi ikut kita, susah nggak? Di mana letak susahnya? Muhammad ini dingin kali, Muhammad ini. Ya dingin kali aku, nggak usah subuh lah ya. Oke lah, gitu kan gitu. Hajak mak kita. Hajak. Jangan kau punya perasaan Nabi ikut kalian, tapi kalianlah yang mesti ikut Nabi. Ini sekarang ini banyak ini yang modelnya gini. Ustaz ceramahnya nanti jangan gini-gini kali lah katanya. Dah mulai ini dipengaruhinya. Ustaz ceramahnya nanti jangan gini-gini kali lah. Udah mulai disetelnya. Ini orang awam ini Ustaz ini, ceramahnya jangan keras-keras sekali, orang awam ini. Ya itulah makanya gak pandai-pandai, karena kalian susah. Nah, sekarang masalahnya ikut Nabi berat apa enggak? Berat. Tipnya supaya tak berat bagaimana? Inilah yang saya tanya nih, yang kenapa ini kita bahas? Supaya tak berat itu apa? Nah, ini di ujung itu. Apa di situ disebut? Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan. Di sini masalahnya. Cinta kepada iman. Iman itu menjadi indah di dalam hati. Ini masalahnya. Kau mesti cinta kepada iman. Cinta. Saya pergi ke tebing tadi kenapa? Cinta. Udin tadi ikut saya kenapa? Payah nggak ketemu nih. Ya. Nah, iman itu menjadi indah di dalam hati, serta menjadikan kamu. Di sini masalahnya. Benci kepada tiga. Apa itu? Kafir dulu. Fansurna alal qaumil kafirin. Kalau wirid baca nggak itu? Kalau wirid, fansurna alal qaumil kafirin, kan gitu kalau wirid kan? Tolonglah kami dari kaum kafir. Kalau wirid kan? Orang wirid pula dukung Ahok, macam mana ini? Kurasa jarang wirid itu. Yang kedua, benci kepada ayatnya. Jangan dikarang-karang. Kepada kefasikan. Yang ketiga, benci kepada, nggak cocok durhaka di situ. Wal isyan ayatnya. Ma'siyat. Ya misal kalau durhaka terlalu umum. Benci kepada inilah yang buat kita rendah. Karena kita belum memutuskan diri dari tiga. Maka selama-lamanya kita nggak akan naik. Selama kita tidak benci kepada kekafiran, ini kekafiran, kefasikan, kemaksiatan. Selama kita belum bisa putus, selama itu iman kita tidak indah di dalam hati. Beribadah pun merasa berat di dalamnya. Kita duduk ngobrol dengan duduk zikir, mana yang jadi beban? Zikir. Lama kali pun gitu. Padahal habis zikir ngobrolnya lebih lama lagi gitu. Cuman nggak merasa beban di situ. Kenapa? Inilah ini yang membuat kita. Makanya sampai kapanpun kita tidak ditinggikan Allah. Kenapa? Karena yu'faku anhu man ufik, dipalingkan darinya orang-orang yang pantas untuk dipaling. Kalau kita pantas dipalingkan. Dek, kau ke masjid ya? Ya bang. Nanti terus kalau ke masjid mana? Udah langsung aja kau masuk. Saya merintahkan Udin masuk ke masjid. Langsung aja masuk. Begitu saya lihat di halaman, saya usir.
Ya, apanya abang ini? Abang yang manggil aku nyuruh masuk, abang pula yang ngusir aku. Macam mana ini? Yang betul yang mana cakap abang ini? Yang nyuruh masuk apa yang nyuruh aku pergi? Aku nyuruhmu masuk, tapi karena keadaanmu lah yang membuat aku ngusir kau. Kenapa? Itu kau kena lumpur, kalau masuk habis ini nanti. Artinya ada manik, ada penghalang dalam dirinya yang membuat dia ditolak oleh Allah. Yufaku anhu man ufik, dipalingkan darinya orang yang pantas untuk dipalingkan. Ya, gitu. Maka sebelum kita berbuat, wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam dirimu banyak tanda-tanda, kenapa tidak kau perhatikan? Artinya apa? Perhatikanlah kita orang yang pantas atau tidak. Makanya sahabat itu amalnya sama. Coba baca riwayat-riwayat sahabat itu. Kenapa Abu Bakar lebih? Karena besar perhatian Abu Bakar itu kepada pantas atau tidak.